Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya Lea Putri Lenika Burketaren. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai penggunaan media sumber belajar. Selamat menyaksikan. Pengertian penggunaan media sumber belajar. Kata media berasal dari bahasa Latin yang artinya medius, yang secara harfiah yang berarti tengah, perantara, atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau biasa disebut wasail atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa. Sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Dapat dipahami bahwa media adalah alat bantu yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pengajar. Media sebagai alat bantu proses belajar. Media sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Karena memang gurulah yang menghendaki untuk membantu tugas guru dalam menyampaikan pesan-pesan dari bahan pelajaran yang diberikan oleh guru kepada anak didik. Sadar bahwa tanpa bantuan media, maka pelajaran sukar untuk dicerna dan dipahami oleh setiap anak didik, terutama bahan pelajaran yang rumit atau kompleks. Yang dimaksud alat bantu di sini adalah alat-alat yang digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan bahan pendidikan pengajaran. Alat bantu ini berfungsi untuk membantu dan meragakan sesuatu dalam proses pengajaran. Alat bantu ini disusun berdasarkan prinsip bahwa pengetahuan yang ada pada setiap manusia itu diterima atau ditangkap melalui panca indera. Sebagai alat bantu, media mempunyai fungsi melicinkan jalan menuju tercapainya tujuan pengajaran. Hal ini dilandasi dengan keyakinan bahwa proses belajar mengajar dengan bantuan media mempertinggi kegiatan belajar anak didik dalam tenggang waktu yang cukup lama. Itu berarti kegiatan belajar anak didik dengan bantuan media akan menghasilkan proses dan hasil belajar yang lebih baik daripada tanpa bantuan media. Media sebagai sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Biasanya, guru hanya menetapkan buku teks sebagai sumber belajar. Namun, dalam perkembangannya, maka sumber belajar tidak hanya buku saja, tetapi guru sebaiknya memanfaatkan sumber lain selain buku wajib. Misalnya, film, majalah, laboratorium, perpustakaan, dan sebagainya. Media pendidikan sebagai sumber belajar ikut membantu guru memperkaya wawasan anak didik. Aneka bentuk dan jenis media pendidikan yang dipergunakan oleh guru menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi anak didik. Dalam menerapkan suatu benda, guru dapat membawa bendanya secara langsung ke hadapan anak didik di kelas. Dengan menghadirkan bendanya seiring dengan penjelasan mengenai benda itu, maka benda itu dijadikan sebagai sumber belajar. Macam-macam media sumber belajar. Dilihat dari jenisnya. Media dibagi ke dalam, yang pertama itu media auditif. Media auditif adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja, seperti radio, cassette recorder, piringan hitam. Media ini tidak cocok untuk orang tuli atau mempunyai kelainan dalam pendengaran.
Yang kedua itu media visual. Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Media visual ini ada yang menampilkan gambar diam seperti film strip atau film rangkaian, slides atau film bingkai foto, gambar atau lukisan, cetakan. Ada pula media visual yang menampilkan gambar atau simbol yang bergerak seperti film bisu, film kartun. Yang ketiga, media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis, yang pertama dan yang kedua. Media ini dibagi ke dalam yang pertama itu audiovisual diam, audiovisual gerak. Pembagian lain dari media ini adalah audiovisual murni dan audiovisual tidak murni. Dilihat dari gaya liputnya. Media dibagi dalam yang pertama, media dengan gaya liput luas dan serentak. Penggunaan media ini tidak terbatas oleh tempat dan ruang serta dapat menjangkau jumlah anak didik yang banyak dalam waktu yang sama. Contohnya radio dan televisi. Yang kedua, media dengan gaya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat. Media ini dalam penggunaannya membutuhkan ruang dan tempat yang khusus. Contohnya film, sound slice, film rangkai yang harus menggunakan tempat yang tertutup dan gelap. 3. Media untuk pengajaran individual. Media ini penggunaannya hanya untuk seorang diri. Termasuk media ini adalah modul berprogram dan pengajaran melalui komputer. Dan yang terakhir itu dilihat dari bahan pembuatannya. Media dibagi dalam yang pertama, media sederhana, yaitu media yang mudah diperoleh dan harganya murah. Cara pembuatannya mudah serta penggunaannya tidak sulit. 2. Media kompleks. Media kompleks yaitu media yang bahan dan alat pembuatannya sulit diperoleh serta mahal harganya, sulit membuatnya, dan penggunaannya memerlukan keterampilan yang memadai. Prinsip pemilihan dan penggunaan media. Menurut Dr. Nana Sujana pada tahun 1991 halaman 104 tentang prinsip-prinsip penggunaan media agar mencapai hasil yang baik, yaitu 1. Menentukan jenis media dengan tepat. 2. Menetapkan atau memperhitungkan subjek dengan tepat. 3. Menyajikan media dengan tepat. Dan yang keempat itu adalah menetapkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat. Seorang guru diharapkan dapat menentukan media pilihannya sesuai dengan kebutuhan pada suatu kali pertemuan. Jangan sampai penggunaan media menjadi penghalang proses belajar mengajar yang akan guru lakukan di kelas. Ketika suatu media akan dipilih dan dipergunakan, ketika itulah beberapa prinsip perlu diperhatikan dan dipertimbangkan pada guru. Dr. Andus Sudirman N. mengemukakan beberapa prinsip pemilihan media pengajaran sebagai berikut. Yang pertama itu tujuan pemilihan, yang kedua karakteristik media pengajaran, dan yang ketiga adalah alternatif pemilihan. Yang terakhir, pengembangan dan pemanfaatan media sumber belajar. Media pengajaran adalah suatu alat bantu yang tidak bernyawa. Alat ini bersifat netral. Peranannya akan terlihat jika guru pandai memanfaatkan dalam belajar mengajar. Sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar, media mempunyai beberapa fungsi. Menurut Nana Sujana pada tahun 1991 merumuskan fungsi media pengajaran menjadi 6 kategori sebagai berikut. 1.
penggunaan media dalam proses belajar mengajar bukan merupakan fungsi tambahan, tetapi mempunyai fungsi sendiri sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. 2. Penggunaan media pengajaran merupakan bagian yang integral dari keseluruhan situasi mengajar. 3. Media pengajaran dalam pengajaran. Penggunaan integral atau tidak terpisahkan dengan tujuan dari isi pelajaran. 4. Penggunaan media dalam pengajaran bukan semata-mata alat hiburan, melainkan proses belajar supaya lebih menarik perhatian siswa. 5. Penggunaan media dalam pengajaran lebih diutamakan untuk mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam menangkap pengertian yang diberikan guru. Dan yang terakhir, yang keenam adalah penggunaan media dalam pengajaran diutamakan untuk mempertinggi mutu belajar mengajar. Demikianlah hasil dari pemaparan video saya. Jika ada salah dalam perkataan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Unika Jaya, Unika Smart. Terima kasih.